Halo, welcome to my channel. Bagi teman traders yang baru pertama sekali bergabung di channel Kamus Con ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya setiap saya posting video baru, teman-teman traders bisa mendapatkan notifikasinya sehingga tidak ketinggalan informasi. Ya baik, di edisi kali ini kita akan membahas review dari postingan semalam ya, yang mengenai Bitcoin. Nah, bagi teman-teman traders ya, di channel Kamus Con ini bila ingin melihat semua yang berkaitan dengan kripto, karena selain kripto di sini juga ada bahas tentang saham ya, teknikal saham dan lain sebagainya. Ini ada playlistnya. Jadi bila teman-teman traders ingin menonton yang berkaitan dengan kripto, silakan klik di menu playlist dan cari kripto ya. Tinggal diklik saja. Ya, kita sudah beberapa kali ya ada memposting update-nya Bitcoin. Yang semalam pada saat jebol support kita sudah posting dan kita sudah menjelaskan support dari Bitcoin, dan bila teman-teman traders yang ingin beli jangan all in tapi cicil buy di supportnya, ataupun ingin membeli koin lain juga sama ya, pantau Bitcoin mendekati supportnya baru beli koin yang kita incar tersebut ya, karena pada umumnya bila Bitcoin mantul, koin yang kita incar tersebut juga akan ikut mantul ya, biasanya seperti itu. Kita coba lihat Bitcoin gimana hari ini ya. Ya, Bitcoin hari ini sudah jebol di support trendline-nya yang berwarna ungu ya. Sudah jebol support trendline-nya yang berwarna ungu. Coba kita geser ke weekly. Di weekly tadi terendahnya itu menyentuh 20.800. Jadi 20.800 ini juga termasuk support ya teman traders. Mengapa demikian? Karena support itu adalah garis yang terbentuk itu dari banyak candle, bukan satu atau dua candle tapi banyak candle ya. Jadi kalau kita tarik garis, jadi di sekitaran garis kita ini ya, ke atas dan ke bawah itu, di sekitaran itu adalah termasuk supportnya. Jadi tadi Bitcoin setelah menyentuh 20.800 di supportnya yang ini mantul ke atasnya. Apakah besok akan rebound atau bagaimana, nanti kita pantau bersama ya. Nah, jadi mungkin teman-teman traders bingung ya, Bitcoin dari 69.000 di all time high-nya turun sampai 20.000 sekian. Ngeri juga ya sebenarnya ya. Nah, kira-kira kok bisa gitu ya? Nah, Bitcoin itu memang seperti itu ya teman-teman traders. Semua kripto itu volatile sekali ya. Ibaratnya liar sekali ya, naiknya kencang, turunnya juga kencang. Dan ini kebetulan sudah masuk di cycle-nya Bitcoin ya. Nah, setiap sekian tahun sekali, 4-5 tahun sekali dia akan turun ya. Dan ini mungkin sudah memasuki winter session-nya ya. Jadi otomatis dia turun, dan ditambah lagi, masih ingat nggak teman-teman traders kasus Luna ya, Terra Luna itu, yang setelah menerbitkan stablecoin-nya yang bernama UST, sekarang sudah menjadi UST Classic dan Lunanya menjadi Luna Classic. Nah, setelah dia menerbitkan UST stablecoin Luna UST ini ya, tak lama kemudian kan hancur harganya ya. Luna yang dari 119,5 dolar sekarang saat ini menjadi ini, nengok 0,0-nya 4 pula ini, hancur. Jadi otomatis ya mungkin semua juga panik ya, mungkin retail ini panik, mungkin mereka ada yang jual atau bagaimana, itu pun kita juga kurang ngerti ya. Jadi otomatis semua kripto menjadi turun ya. Ditambah lagi semalam saya baca di Twitter ya. Nah, Celsius Network ya menghentikan semua withdraw, swap dan transfer antar rekening dengan alasan kondisi market yang sangat ekstrim.
Nah, jadi ini kenapa sebenarnya apa yang terjadi, ya ini kita kurang tahu juga. Yang penting Celsius Network menghentikan semua transaksi ya dengan alasan market yang begitu ekstrim. Kemudian ada juga ya kasus yang cukup menghebohkan, yaitu stablecoin-nya yang diterbitkan oleh Tron ya, si Justin Sun itu semalam kehilangan peg ataupun nilai patoknya terhadap US dollar. Nah, ini dia. Ya, 23 jam yang lalu berarti semalam ya, stablecoin USDD have lost their peg ya, kehilangan nilai patoknya terhadap dolar. Biasanya nilai patoknya kan 1:1 dengan US dollar ya, ini sudah turun, nanti kita lihat chartnya. Jadi si Justin Sun ini, pemilik Tron ini, mengambil take action, yaitu dia langsung menyuntikkan dana 700 miliar dolar USDC ya ke jaringan Tron untuk menyelamatkan USDD ya, menyelamatkan nilai patok dari USDD. Jadi si Justin Sun ini menyuntikkan 700 miliar USDC ke network ya, ke Tron Network untuk ya menyelamatkan nilai patok USDD terhadap dolar. Apakah bisa kembali ke 1 dolar, nanti kita lihat chartnya. Dan dia juga ya, Justin Sun juga ini dari jaringan Tronnya ini menyuntikkan dana ya. Nah, ini dia menyuntikkan dana 100 juta ya, 100 juta dolar USDC ke Binance untuk membeli Tron TRX ya, untuk membeli Tron ya. Mengapa demikian? Karena algoritma dari USDD yang diterbitkan oleh Tron ini, algoritmanya itu kalau menurut saya lebih kurang sama dengan stablecoin yang diterbitkan oleh Luna yang sudah hancur itu kan. Jadi algoritmanya itu lebih kurang sama ya. Tapi menurut timnya Justin Sun ini, algoritma ini serupa tapi tak sama, sudah disempurnakan. Ya, coba kita lihat ya beberapa hari ke depan apakah bisa diselamatkan. Setelah dia melakukan 2 tindakan ini, coba kita lihat ya apakah bisa dia menyelamatkan nilai patok dari USDD-nya. Nah, sampai hari ini belum ya, belum bisa diselamatkan. Nah, waktu bulan Mei kemarin itu USDD itu pada tanggal 12 Mei ya, tanggal 12 Mei pernah juga anjlok, tapi pada saat tanggal 14 ya, tanggal 12 Mei dia anjlok, tanggal 13 sudah mulai naik, tanggal 14 dia sudah stabil di 1 dolar ya. Nah, coba kita lihat ya, tanggal 12 dia turun ya. Nah, tanggal 13 dia sudah mulai naik. Nah, tanggal 13 sudah mulai naik, dan tanggal 14 dia sudah kembali ke 1 dolar dan stabil di sini. Nah, kemudian pada tanggal 13 ya, pada tanggal 13 dia anjlok di bawah 1 dolar nilai patoknya terhadap dolar. Nah, kemudian Justin Sun tadi sudah melakukan 2 aksi ya, yaitu menyuntikkan 700 juta dolar ke jaringan Tronnya untuk menyelamatkan nilai patok USDD ya, stablecoin USDD-nya ini terhadap dolar. Kemudian juga sudah menyuntikkan 100 juta US dollar ke jaringan Binance ya, ke Binance, ke akun Binance untuk membeli Tron, untuk membeli TRX ya, karena USDD-nya itu terkait dengan TRX ya, dengan Tron, seperti dulu yang USD-nya Luna dikaitkan dengan jaringan Lunanya ya, koin Lunanya. Nah, jadi sampai hari ini pun malah semakin parah ya, turun semakin parah dan belum berhasil rebound. Nah, ini kita pantau bersama teman-teman traders, apakah Justin Sun, apakah Tron juga akan hancur seperti Luna. Kita belum tahu ya. Kalau dari upaya yang dilakukan oleh Justin Sun ya, kita lihat
not bad sih, kayaknya not bad sih, tapi ya nggak tahu apakah bisa terselamatkan atau tidak, kita juga kurang tahu ya. Nah, mungkin karena dua hal ini menyebabkan kripto pada rontok ya. Tapi hari ini saya lihat sudah mulai rebound ya. Hari ini saya lihat sudah mulai rebound. Koin-koin yang lain ya selain, tapi Bitcoin juga sudah mulai rebound ya. Koin-koin lain malah sudah hijau seperti Theta sudah hijau, Polkadot juga sudah hijau ya, koin Matic juga sudah hijau, Cardano ya, Fedchain ya, Fedchain juga, TRX yang masih merah karena ya sedang berjuang menyelamatkan USDT-nya ya, stablecoin-nya. Kemudian ya hari ini ada yang rebound, tapi teman-teman traders jangan FOMO ya, ingat jangan FOMO. Kenapa jangan FOMO? Karena mungkin saja ini cuma pantulan sesaat ya, kenaikan sesaat. Kita kan tidak tahu ya pantulannya itu gimana kan kita tidak tahu ya. Nah, oke, kita kembali lagi ke chartnya Bitcoin. Nah, karena ini adalah nenek moyangnya atau mbahnya kripto ya. Nah, jadi tadi sempat menyentuh 20.000 supportnya dan dia mantul. Nah, menurut saya baca di Twitter ya, menurut si bule ini ya, menurut si bule Luck Davis ini, umumnya ya Bitcoin bila menyentuh moving average 200 weekly-nya akan mantul ya, sudah beberapa kali dia mantul. Ini dia lampirkan chart weekly-nya. Nah, pada tahun 2018 dia juga mantul. Kemudian 2019 setelah menyentuh EMA 200 dia juga mantul. Pada tahun 2020 setelah false break ya, dia jebol sebentar dari MA 200 kemudian naik lagi. Dan pada tahun ini dia sudah sampai di MA 200. MA 200 ini sebenarnya ini adalah menunjukkan tren ya. Apabila jebol dan lanjut turun berarti itu sudah dikatakan memasuki masa-masa bearish, tapi ini masih bullish ya. Masih boleh dikatakan masih bullish. Nah, bila beberapa hari ke depan ya Bitcoin berhasil mantul ya, selamatlah semuanya ya, karena umumnya kalau Bitcoin mantul, kripto yang lain, koin-koin yang lain juga akan mantul secara bertahap ya. Biasanya sih seperti itu. Kita juga doakan bersama supaya bisa seperti itu ya teman-teman traders. Semoga analisa dari Luck Davis ini bisa gitu ya, mudah-mudahan ya, karena yang dia lampirkan ini ya betul juga ya. Setiap kena ini jebol sebentar naik lagi. Nah, paling ya mungkin satu candle atau dua candle lah, jebol 1-2 minggu dia mantul lagi. Nah, tapi tahun ini gimana kita pantau bersama ya teman-teman traders. Ya, hari ini update-nya cuma sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Terima kasih.